Kenapa kita perlu membandingkan itu? Karena kita supaya mengerti mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah. Sebab akhir-akhir ini banyak orang-orang yang hanya membaca kitab-kitab ulumul Quran tanpa melihat kitab-kitab yang lain yang menjadi kitab sebagai kitab akidah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Selain itu, akhir-akhir ini juga orang-orang hanya mengutip apa yang ada dalam ulumul Quran itu hanya sebagian-sebagian, dan mereka tidak membaca lebih lanjutnya seperti apa. Sehingga apa dikatakan sebagai qaulul batil? Karena itu sudah bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Satu, bertentangan dengan inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Dua, bertentangan dengan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jelas. Ketiga, bertentangan juga dengan inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Mau bagaimana lagi juga, jelas kan? Kemudian ini juga bertentangan dengan ayat innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makini muta'in tsumma amin wa masahibukum bimajnuni wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Saya baca ayatnya lengkap tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membahas mengenai Al-Munazzal ala Nabi fil Qur'anil Karim, yakni yang diturunkan kepada Nabi dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita akan membahas mengenai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran itu dalam Al-Quran. Jadi kita mencari dalilnya dari Al-Quran. Mana nih yang sesuai dengan dalil Al-Quran? Jelas. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa ada 3 pendapat mengenai yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai Al-Quran tersebut. Ada yang berpendapat bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah lafaz dan maknanya, atau redaksi dan maknanya, dan di sana Rasul tidak merangkai satupun huruf atau satupun kalimat dari Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Tetapi Nabi sudah menerimanya seperti itu, sudah menerimanya dengan bacaan yang berbahasa Arab. Yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa yang sampai kepada Nabi itu atau yang disampaikan Jibril itu hanyalah maknanya. Kemudian Nabi Muhammadlah yang merangkainya dengan bahasa Arab itu. Itu pendapat kedua. Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa Allah itu menyampaikan kepada Jibril hanya maknanya, kemudian Jibril lah yang merangkai makna itu dengan kalimat atau dengan bahasa Arab.
dan membacakannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas mana nih kaul yang hak atau pendapat yang benar dari ketiga pendapat itu. Maksud pendapat yang benar itu adalah mana nih pendapat yang mana nih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran itu sendiri, atau mana pendapat dan mana pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Kenapa kita perlu membandingkan itu? Karena kita supaya mengerti mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah. Sebab akhir-akhir ini banyak orang-orang yang hanya membaca kitab-kitab ulumul Quran tanpa melihat kitab-kitab yang lain yang menjadi kitab sebagai kitab akidah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Selain itu, akhir-akhir ini juga orang-orang hanya mengutip apa yang ada dalam ulumul Quran itu hanya sebagian-sebagian, dan mereka tidak membaca lebih lanjutnya seperti apa, sehingga membenarkan perkataan yang batil, perkataan yang dhalah atau sesat. Karena mereka tidak baca sampai selesai, ya pada akhirnya seperti itu. Mereka hanya membaca sebagian halamannya saja. Padahal di halaman yang mereka baca itu, musannif atau pengarang atau penulis kitab tersebut hanya mengemukakan pendapat yang ada, yakni pendapat dari kalangan-kalangan yang lain atau orang-orang lain, bukan membenarkan semua pendapat itu. Justru para penulis ulumul Quran itu, entah itu Ar-Razi, entah itu Jalaluddin As-Suyuti, justru mereka itu di halaman-halaman yang lainnya membantah kepada ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat sebagian pendapat kaul tersebut, dan membenarkan satu pendapat yang memang sesuai dengan dalil Al-Quran. Nah, jelas. Makanya baca kitab ulumul Quran itu jangan hanya sebagian, baca semuanya. Lalu kemudian kemarin ada yang mengatakan ulama terdahulu itu tidak ada yang pernah mengatakan sesat. Memang mereka tidak mengatakan sesat ketika membantah pendapat orang lain itu, tetapi mereka mengatakan dengan bahasa yang memiliki, yang intinya adalah bahasa tersebut adalah substansi dari kesesatan. Apa? Mereka itu membantah ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan dalil atau bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran itu dengan ucapan apa? Hadza qaulul batil, hadza ta'wilul batil. Itulah. Ini adalah ucapan yang batil, dan ini adalah penafsiran yang batil. Kenapa mereka mengatakan kata-kata batil? Karena mereka mengerti substansi dari kesesatan itu adalah kebatilan. Jelas. Masih mending dikatakan sesat. Jelas kan? Itu masih terbilang sopan kalau kita mengatakan sesat itu. Tapi kalau dikatakan batil, wah itu sebenarnya sudah radikal. Lebih radikal daripada kita mengatakan orang lain sesat. Kenapa? Karena batil itu substansi dari kesesatan. Jelaskan. Nah itu. Makanya
Di sini kita akan menjelaskan mana qaulul batil dari ketiga pendapat tersebut dan mana qaulul haq dari ketiga pendapat tersebut. Pertama, sebagaimana kita jelaskan kemarin, ada yang berpendapat bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu lafaz dan maknanya, atau Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad itu adalah lafaz dan maknanya. Ini adalah qaulul haq. Mengapa? Karena ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Mana buktinya? Pertama, dalam surah Al-Qiyamah disebutkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Yang artinya jangan sekali-kali engkau menggerakkan lidahmu Muhammad agar supaya engkau lekas memahami Al-Quran itu. Sebab atas kamilah pengumpulan dan pembacaan Al-Quran itu. Maka tatkala kami membacakan Al-Quran itu, maka ikutilah bacaannya. Jelas kan? Itu satu. Kemudian dalam surah apa? Dalam surah Asy-Syu'ara dikatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Jelas kan? Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam, di mana mengantarkan atau yang menurunkan kepada Al-Quran itu Ruhul Amin, yakni Jibril, ruh yang terpercaya, kepada hatimu wahai Muhammad supaya engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Ruhul Amin tersebut membawa Al-Quran itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arabi, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Makanya lafzan wa maknan Al-Quran, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi lafzan wa maknan itu sudahlah sangat benar. Mana lagi ayatnya? Kita lihat, buka dalam surah Yusuf ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai bacaan berbahasa Arab agar engkau semua mengerti. Jelas. Jadi sudah dari sananya di bahasa Arabnya itu. Bukan dikarang oleh Nabi, bukan pula oleh Jibril. Faham? Kemudian ayat yang lainnya, di ayat yang lain, wa inna, dalam surah apa itu? Saya lupa lagi. Dalam surah Az-Zukhruf ya. Dalam surah Az-Zukhruf itu dikatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Istilahnya bukan lagi anzalna, melainkan ja'alna gitu. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami menjadikan Al-Qur'an itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab agar kalian semua mengerti. Jelas kan? Prosesnya Nabi itu tidak pernah merangkai satupun kata, merangkai satupun kalimat dalam Al-Qur'an itu. Jelas. Sebab nazala bihi ruhul amin. Makanya di ayat lain dikatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Jelas kan? Al-Quran ini sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Rasulin Karim. Siapa? Jibril alaihi salam. Di mana Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril tersebut bil ufukil mubin, di ufuk yang sangat jelas. Paham? Nah, makanya pendapat yang pertama, hadza qaulul haq. Inilah pendapat yang hak. Kemudian, bagaimana pendapat yang kedua dan yang pendapat yang ketiga? Pendapat kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu sampai kepada Nabi itu adalah maknanya. Lalu kemudian sama Nabi lah dirangkai kata-katanya, kalimat-kalimatnya menjadi kalimat berbahasa Arab. Hadza qaulul batil. Pendapat ini adalah pendapat yang batil.
Kenapa pendapat ini dikatakan sebagai pendapat yang batil? Sebab ini juga telah bertentangan dengan ayat dalam surah Al-Qiyamah tadi yang telah disebutkan. Dalam surah Al-Qiyamah kan jelas, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nabi itu hanya mengikuti bacaan yang dibacakan kepada Nabi. Melalui siapa? Melalui Jibril. Jelas kan? Pendapat kedua ini sudah sangat bertentangan. Lagi pula di ayat yang lain, apa gunanya Allah membantah anggapan orang-orang yang menganggap bahwa Al-Quran ini adalah qaulul bashar? Apa gunanya? Paham? Allah justru membantah mereka. Misalkan dalam surah An-Nahl, innama yu'allimuhu basyarun lisanun ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Allah itu membantah pernyataan orang-orang yang menganggap bahwa Al-Quran ini adalah qaulul bashar, adalah ucapan manusia. Tapi sama Allah dibantah, ini bukan ucapan manusia. Jelas sampai sana. Sama Allah dibantah perkataan-perkataan itu. Ini bukan ucapan manusia. Ini bukan qaulul bashar. Makanya orang yang mengatakan yang turun atau Al-Quran yang turun kepada Nabi itu hanya maknanya saja, sementara lafadznya atau qaulnya dirangkai oleh Nabi, itu sudah sangat bertentangan dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu sendiri. Jelas sampai sana. Makanya pendapat kedua ini adalah hadza qaulul batil. Itu adalah pendapat yang batil. Lalu pertanyaannya, siapa kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran disampaikan kepada Nabi hanyalah maknanya saja? Buka Ta'wilatu Ahli Sunnah karya Syekh Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang merupakan tokoh sentral dari kaum Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka yang mengatakan bahwa yang diturunkan kepada Muhammad hanya maknanya saja adalah orang-orang batiniyah. Siapa orang-orang batiniyah? Mereka itu adalah kaum Syiah Rafidhah. Mereka itu adalah orang-orang yang merusak Islam dari dalam dengan takwilul batil yang mereka gunakan. Itulah orang-orang batiniyah. Salah satunya pendapat mereka tentang Al-Quran mengatakan bahwa yang sampai kepada Nabi itu adalah maknanya saja, di mana Nabi menerima makna itu kal khayal, seperti halnya imajinasi. Lalu kemudian Nabi mengerti tentang imajinasi itu, lalu kemudian Nabi pun merangkai kata-kata dari imajinasi itu dengan kata-kata berbahasa Arab. Itulah keyakinan orang-orang batiniyah. Makanya Syekh Imam Al-Maturidi dalam Ta'wilatu Ahli Sunnahnya mengatakan hadza qaulul batil. Ini adalah ucapan yang batil. Kalau batil otomatis dhalah. Otomatis itu. Kalau batil itu otomatis itu sesat. Kenapa? Sebab batil itu adalah substansi dari kesesatan itu. Jelas sampai sana. Kenapa dikatakan sebagai qaulul batil? Karena itu sudah bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Satu, bertentangan dengan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Dua, bertentangan dengan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jelas. Ketiga, bertentangan juga dengan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Mau bagaimana lagi juga, Jelas kan?
Kemudian ini juga bertentangan dengan ayat innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makini muta'in tsumma amin. Wa masahibukum bimajnuni wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Saya baca ayatnya lengkap tuh supaya tidak disalahartikan. Kenapa? Karena saat akhir-akhir ini banyak yang mensalahartikan ayat innahu laqaulu rasulin karim itu. Banyak kalau sekarang. Salah satunya Az-Zaitun tuh. Menafsirkan innahu laqaulu rasulin karim, ini adalah ucapan Rasul. Lihat dong konteksnya. Baca ayat berikutnya supaya Anda paham konteksnya itu sedang membicarakan apa. Ayat itu sedang membicarakan proses turunnya Al-Quran sampai kepada Nabi itu bagaimana. Yakni dengan Nabi bertemu dengan Jibril dan Jibril membacakan ayat Al-Quran itu kepada Nabi. Makanya qaulu rasulin di situ adalah ucapan yang diucapkan oleh Jibril kepada Nabi. Dan Nabi mengikuti apa yang dibacakan oleh Jibril. Jelas sampai sana? Jelas sampai sana? Makanya kalau menafsirkan ayat itu jangan sepotong-sepotong, baca yang lain. Nah itu. Jadi pendapat kedua adalah pendapat yang batil, karena pendapat itu sudah bertentangan dengan ayat-ayat yang barusan disebutkan. Lalu pendapat ketiga, yang mengatakan bahwa Allah itu hanya mendatangkan makna kepada Jibril, kemudian Jibril lah yang merangkai makna itu menjadi kalimat bahasa Arab. Ini juga sudah bertentangan. Ini juga merupakan qaulul batil. Kenapa qaulul batil? Sebab ini bertentangan dengan ayat innahu laqur'anum majid fi lauhim mahfuz. Jelas. Innahu laqur'anum majid, sesungguhnya Al-Quran itu adalah Quran yang mulia, bacaan yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang telah ada di lauhil mahfuz. Bacaannya itu sudah ada di lauhil mahfuz sebelum Jibril turun kepada Muhammad. Jelas sampai sana? Makanya Jibril itu tidak merubah sama sekali apa yang ada di lauhil mahfuz itu. Faham? Nah itu. Makanya dari ketiga pendapat ini hanya satu pendapat yang hak, yang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Mana pendapat yang sesuai? Pendapat yang sesuai adalah bahwa wahyu atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah redaksi sekaligus maknanya, lafaz sekaligus maknanya, bukan hanya maknanya saja. Jelas sampai sana? Makanya orang-orang yang mengatakan bahwa yang sampai kepada Nabi adalah maknanya saja, itu adalah orang-orang yang berpegang pada qaulul batil, pendapat yang batil, pendapat yang salah. Dan kita tahu bahwa kebatilan itu substansi dari kesesatan. Jelas sampai sana? Nah itu, jadi pahami ya. Ya, saya tidak akan mengatakan Panji Gumilang sebagai sesat, tidak. Tapi saya akan mengatakan Panji Gumilang ini pendapatnya adalah pendapat yang batil. Biarkanlah MUI saja yang mengatakan Panji Gumilang sesat. Saya mengatakan Panji Gumilang ini batil, sudah. Kan mereka tuh yang mendukung Panji Gumilang itu kan menuntut bahwasannya yang berhak untuk mengatakan sesat itu hanya Allah. Oke, saya jabanin tuh permintaannya. Ya, memang Panji Gumilang tidak sesat,
Maaf, bukan tidak sesat, bukan sesat. Panji Gumilang bukan sesat, tetapi Panji Gumilang telah mengatakan ucapan yang batil. Dan Anda tahu bahwa ucapan yang batil itu adalah substansi atau esensi dari kesesatan itu. Jelas? Jelas sampai sana? Maka dari itu, sekali lagi, fahami Al-Quran secara menyeluruh. Dan jangan hanya secara menyeluruh, tetapi juga kita harus memahaminya. Apa penyebab turunnya ayat itu? Supaya maksud yang sebenarnya itu tetap terjaga. Sekarang orang-orang kadang-kadang baca Al-Quran langsung menerjemahkan, kemudian menafsirkan tanpa melihat penjelasan yang lain, entah itu dari hadis atau sunnah. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya. Makanya yang keluar adalah qaulul batil semua jadinya tuh. Orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya itu mirip-mirip orang-orang Khawarij. Mirip-mirip orang-orang Khawarij di zaman Sayyidina Ali. Di zaman kekhalifahan Sayyidina Ali. Mereka melawan Sayyidina Ali itu dengan Al-Quran. Al-Quran yang tafsirnya sudah dirubah oleh mereka berdasarkan kepentingan mereka. Itulah orang-orang Khawarij. Sampai-sampai Ibnu Abbas sendiri kebingungan untuk melawan orang-orang Khawarij itu. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengadu kepada Sayyidina Ali, bagaimana cara saya melawan orang-orang Khawarij itu? Sementara mereka juga melawan saya dengan Al-Quran. Padahal di zaman Nabi Al-Quran itu berbagai ayat telah turun di rumahku, kata Sayyidina Ibnu Abbas kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali mengatakan kepada Ibnu Abbas, jangan kau hujah mereka, jangan kau lawan mereka orang-orang Khawarij dengan Quran. Kenapa? Karena Quran itu hammalun dzu wujuhin, kata Sayyidina Ali. Karena Al-Quran itu sangat berat dan memiliki banyak jalan. Memiliki banyak jalan untuk diinterpretasikan dengan interpretasi-interpretasi yang batil. Lalu kemudian Sayyidina Abbas bertanya, dengan apa aku melawan mereka orang-orang Khawarij? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan kepada Ibnu Abbas, hajijhum bis sunnah. Lawan mereka dengan sunnah. Dengan hadis. Kenapa harus melawan mereka dengan sunnah? Karena sunnahlah yang menjadi penjelasan sebenarnya dari Al-Quran. Jelas sampai sana? Makanya menafsirkan Al-Quran itu baca juga sunnah. Di Al-Quran itu gak ada bilangan rakaat sholat. Tidak ada. Cari di Al-Quran, ada tidak? Sampai kapanpun Anda tidak akan menemukannya. Subuh harus 2 rakaat, zuhur harus 4 rakaat, asar harus 4 rakaat, maghrib harus 4 rakaat. Sampai kapanpun dalam Al-Quran Anda tidak akan pernah menemukan perintah itu. Atau tentang perintah bilangan salat itu. Jangankan perintah, jangankan bilangan sholatnya, rakaat sholatnya, gerakan sholatnya pun di dalam Al-Quran kita tidak akan pernah menemukan bagaimana sih cara-cara sholat, pergerakan-gerakan sholatnya itu, gak akan. Perintah sholatnya mah ada. Aqimis sholata liduluki syamsi illa ghasaqil laili Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ada perintah sholatnya mah.
gitu loh. Tetapi tata cara sholat, kemudian rakaat sholat di Al-Quran itu tidak akan pernah Anda temukan. Makanya, agar mengerti, supaya kita mengerti bagaimana tata caranya sholat, cari di hadis. Jelas. Makanya di hadis ada masyhur, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itu. Jelas sampai sana. Jadi kesimpulannya, sekali lagi, kalau 3 pendapat yang mengatakan mengenai wahyu Al-Quran yang sampai kepada Nabi itu, dari ketiga pendapat tersebut hanya 1 pendapat yang benar, dan 2 pendapat lagi adalah pendapat yang batil. Mana pendapat yang benar? Pendapat yang benar adalah Al-Quran sampai kepada Nabi itu adalah lafaz dan maknanya, redaksi dan maknanya. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa yang sampai kepada Nabi hanya maknanya, kemudian Nabi yang merangkai kalimat-kalimatnya dengan bahasa Arab, atau kedua pendapat yang mengatakan bahwa Allah menyampaikan kepada Jibril hanya maknanya, kemudian Jibril lah yang merangkai kata-katanya, kemudian disampaikan kepada Nabi dengan bahasa Arab, itu adalah keduanya merupakan pendapat yang batil, sebab kedua pendapat itu sudah bertentangan dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu sendiri. Jelas sampai sana. Makanya Panji Gumilang itu adalah ucapan Panji Gumilang itu merupakan ucapan yang batil. Apa itu batil? Batil itu substansi sekaligus esensi dari kesesatan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari kebatilan, dan mudah-mudahan juga kita dijauhkan dari kesesatan. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wallahu a'lam bissawab.